Ya akhirnya Nasdem pulang kandang, menggandeng KIB, pilih bersama kawan-kawan lama. Ya sehingga akan ada pertempuran seru kembali lagi antara Pak Ganjar melawan Pak Prabowo. Lah ini kembali lagi ini. Nah ini, ya, tapi bentar ini. Nah terus gimana? Kalau Pak Prabowo sama Pak Ganjar bertarung dalam Pilpres 2024, terus Pak Anies gimana? Ah sudah digagas itu. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Salam Rahayu, salam sejahtera. Tetap di Ngompol, ngopini politik. Nah, pertama-tama saya ingin menyampaikan ikut berduka cita yang mendalam atas wafatnya Pak Muhammad Taufik. Itu mantan wakil ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra. Ya, selamat jalan Pak Taufik. Semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Nah, sekarang kita coba ini. Kita coba bicara Pilpres 2024 lagi. Wah, ini tahun politik ini. Wah, kita asik ini kalau membicarakan tentang Pilpres ini. Sampai detik ini, ada dua bakal calon presiden yang sudah resmi diumumkan oleh partainya masing-masing. Yang pertama adalah Pak Anies Baswedan. Mau dicalonkan oleh Nasdem 7 bulan yang lalu. Ini kemudian Pak Ganjar Pranowo oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya sekarang ini, pertanyaan Om Begawan ini. Ini kenapa ini Partai Gerindra dan Golkar, partai yang lebih besar suaranya dibandingkan Nasdem, malah belum berani tuh mendeklarasikan secara terang-terangan baik Pak Prabowo maupun Pak Erlangga Hartarto sebagai bakal cawapresnya. Oh, belum berani, kenapa ini? Ya ini menurut Om Begawan ini. Menurut Om Begawan ini, hal ini dipengaruhi oleh permainan politik cantik Pak Presiden Jokowi ini. Kira-kira begitulah. Bukti kecerdasan dan kepiawaian Pak Jokowi sebagai kingmaker politik Indonesia. Jempol ini. Ini menurut Om Begawan. Kalau panjenengan ya monggo bisa berpendapat lain ya. Lah apa sih yang jadi hambatan atau tantangan besar mereka mengusung capres dan membentuk koalisi? Sementara Nasdem itu yang relatif lebih kecil loh suara parpolnya di parlemen sana. Malah lebih dulu mendeklarasikan Pak Anies berani ini. Kendel ini. Bicara peluang presiden 2024, kita perlu mengamati beberapa hal. Nah, bukan sekedar elektabilitas kandidat semata, ya, tidak hanya itu, namun juga dukungan dari partai-partai pendukung lainnya. Nah, faktor lain yang tidak bisa dipandang sebelah mata yakni keberadaan relawan. Wow, jangan salah ini. Yang cenderung fanatik untuk mendukung dan banyak bekerja di masyarakat. Sehingga mendongkrak popularitas calon yang didukungnya. Nah, soal relawan ini yang jadi kunci. Kenapa Gerindra tak kunjung menemukan teman setianya? Nah, mengusung Pak Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, ini menjadi pertanyaan kita semua sebagai masyarakat. Ditunggu-tunggu loh ini, masyarakat menunggu ini. Nah, kita tahu Nasdem mengumumkan Pak Anies itu Oktober tahun lalu, dan sejak itu Pak Anies terus-menerus melakukan safari politiknya ke beberapa daerah. Dulan ke sana, wirawiri kemana, naik jet dan sebagainya, sakar PDW ya. Nah terakhir yang tersebar isunya itu dia ke Garut, Jawa Barat sana itu. Meski beberapa kalangan menyebut itu upaya untuk mencuri start. Start aja dicuri ya. Kan repot ini. Lah Pak Anies gak peduli itu. Sebab dari berbagai hasil survei elektabilitasnya, dia berada di posisi paling bawah, alias paling buncit itu. Di Garut selain bertemu dengan relawan yang berasal dari kader-kader parpol koalisinya itu, Demokrat, PKS, dan Nasdem, Pak Anies juga bertemu dengan penggerak KIB. Oh, tapi jangan salah loh,
KIB ini bukan Koalisi Indonesia Bersatu, melainkan KIB itu versi kuning hijau biru. Itu loh, para kader Golkar, PAN dan P3 yang mengklaim lebih mendukung Pak Anies daripada di partai induknya. Wah, repot ini. Ini balelo ini kalau bahasa Jawanya tuh. Ini tinimbang patuh pada mereka, lebih baik mendukung Pak Anies ini, namanya balelo. Nah, salah satu tokoh penggerak P3 adalah Pak Habil Marati. Dedengkot P3 lawas itu, seniornya P3, yang sekarang membawa organ forum Ka'bah Membangun. Ya, meski begitu tidak semua dianggap yang dilakukan koalisi perubahan itu efektif tuh. Katanya seperti itu, ora apa-apa, bebas itu, bebas berpendapat, silakan saja. Nah, kita melihat Pak Anies seperti bergerak sendiri, kayak wong hilang gitu. Rono Dewi, orang hilang itu. Lucu kalau dilihat dulu. Seakan-akan tidak ada koordinasi yang jelas. Lah PKS dan Demokrat sibuk dengan aktivitas lobby di jajaran DPP, malah dia dolan dewe. Lah kader di bawahnya menyambut Anies dan bicara ngalor ngidul tidak jelas. Tidak ada koordinasi ya. Nah, contohnya ya di Garut itu. Pak Anies cerita kalau ada fitnah. Sing fitnah ya sopo. Jangan dibantah, tapi tunjukkan apa kenyataannya, rekam jejak dan sebagainya. Omongannya halus itu. empuk iya betul omongannya Pak Anies itu. Lah kalau ada yang ajak berdebat ya jangan dibantah, ya suruh tunjukkan buktinya. Ini bener. Tapi omongannya dengan lemah lembut dan sebagainya. Itu sudah sering kita lihat lah. Konten ngompol ini yang dibawakan oleh Om Begawan ini sudah berkali-kali membedah beragam kenyataan. Kalau memang orang-orang di sekeliling Pak Anies ini waktu jadi calon gubernur DKI, bahkan selama memimpin Jakarta, berkelindan dengan mereka. Ya. Salah satunya ya kelompok 212. Wiro Sableng gitu. Ya masih banyak itu videonya. Pak Anies hadir di reuni 212. Faktanya ada kok, disebut fitnah. Rekam jejaknya ada. Fakta videonya ada, itu bukan fitnah namanya. Jangan salah tuh. Nah, faktanya ada. Masa orang kayak begini layak dicalonkan sebagai pemimpin? Wong enek ngomong di fitnah. Tidak apa-apa, biarkan saja. Nah, beberapa hari setelah Lebaran, ini banyak nih manuver politik yang terjadi. Nah, misalnya ini silaturahmi presiden dengan 7 parpol pendukung pemerintah. Ini Pak Jokowi ini panggil semua itu pimpinan partai politik di Istana Negara dan tidak mengajak Nasdem. Pak Surya Paloh ditinggal ini. Wah, mesti anyel ini. Lalu Caimin baru saja bertemu Demokrat. Wow, Caimin ketemu Demokrat nih, enggak tahu apa sih diomongin. Golkar juga bertemu dengan Caimin ini. Jadi ya, saling lobby, saling manuver, biasa dalam hal berpolitik. Sementara Pak Prabowo ke Jogja melakukan pertemuan dengan PPIR, yaitu Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya. Ini para senior-seniornya ini. Acara ini dihadiri oleh mantan-mantan jenderal yang bintangnya 4 ini, jenderal penuh itu. Nah, diantaranya Pak Wiranto, lalu Pak Marsikal Purnawirawan Imam Sufaat, Komjen Polisi Purnawirawan Muhammad Iriawan loh. Dan yang terakhir itu Jenderal Purnawirawan Subagio HS. Nah, ini ada beberapa lagi petinggi-petinggi TNI dari perwira-perwira tinggi atau menengah. Ya, yang patut juga dicatat adalah P3 ini sudah memastikan diri nih. Ini pasti nih. Sudah pasti mendukung Pak Ganjar Pranowo, artinya bergabung dengan PDIP. Nah, lalu diikuti oleh PSI dan Hanura. Lalu Perindo itu kabarnya itu. Meski masuk partai non-parlemen, tapi cukup signifikan suaranya. Dari 3 partai non-parlemen. Ya, pendaftaran pasangan bakal capres dan cawapres masih 1 September tahun ini masih cukup lama, ada waktu beberapa bulan. Nah, maka selain PDIP, semua partai sibuk terus melakukan aksi gimmick politik. Wah, dansa-dansi politik.
kesana kemari, ya kadang-kadang bersandiwara, lenggak-lenggok ke kiri dan ke kanan, pokoknya asik gitu. Nah, melakukan pertemuan, foto bareng, duduk semeja, ngopi bareng, ya sayangnya tak ada satupun yang bicara platform kerjasama politik antar partai. Mau gedubus kok itu. Kalau bahasa Jawa ketemu beda dengan Pak Jokowi, panggil pasti ada tujuan yang pasti dengan ketua-ketua partai. Lah, modalnya hanya melakukan konferensi pers, ben terkenal, masuk di mass media elektronik dan media cetak, luncurkan retorika politik aneka rupa, sajian politik pepesan kosong sore isine lah. Nah, gelar panggung drama politik ini babak ke babak tidak selesai. Tidak bicara visi Indonesia ke depan. Lah mau bagaimana ini para partai politik ini? Anak sakar PDW. Nah, kira-kira menurut Om Begawan ini, ketoknya loh, kelihatan ini. KIB dan KIR itu hanyalah wadah berkumpul sementara para partai politik ini. Nah, untuk transit aja. Saat ini beberapa partai ini, dan kemudian semuanya bisa jadi berlabuh akhirnya ya ke PDI Perjuangan membentuk koalisi kebangsaan. Ini menurut Om Begawan loh, kira-kira nanti masih begitu loh. Nah, saat ini P3 sudah resmi gabung ke PDIP dan sepertinya akan disusul oleh PAN. Dan mungkin ya Golkar, PKB dan Gerindra. Ini menurut Om Begawan. Nah, kita paham kok. Dengan permainan politik ala Golkar yang selalu ciamik, menurut Om Begawan, membuktikan diri parpol dengan sejarah panjang sebagai parpol penguasa Orde Baru ini. Wah, dia itu orang gelem, salah orang gelem kalah, mesti jadi pemenang terus. Nah, tinggal PAN yang pasti tidak mau sendirian, kademen nanti kalau sendirian. Nah, lalu bagaimana dengan KIR, Gerindra dan PKB? Nah, ini dalam penerawangan Om Begawan ini di akhir tahun nanti, ini kira-kira loh bisa dibuktikan ini nanti. Melihat kekuatan PDIP ditambah dengan KIB, Golkar, PAN dan P3 yang sudah merapat, bisa saja ini PKB akhirnya tergoda. Wah, timbang kalah, gabung saja. Ini mungkin seperti itu bisa terjadi. Kalau sudah tergoda, terbuka kemungkinan ikut merapat kembali ke PDIP. Ya, kalau PKB merapat, otomatis Gerindra orang koncone sendirian. Kan teman koalisinya sudah loncat. Lah, apa yang mungkin bergabung dengan koalisi perubahan? Pak Prabowo. Yang katanya capresnya itu Pak Anies. Ya, tapi cawapresnya lalu siapa? Lah, entahlah. Platform kerjasama antar partainya bagaimana? Sini Pak Om Begawan jadi bingung kalau di kupas ya angel itu. Nah, atau bisa jadi karena performa Pak Anies sampai Agustus tetap tidak menawan, tidak menarik bagi masyarakat. Ya akhirnya Nasdem pulang kandang, menggandeng KIB, pilih bersama kawan-kawan lama. Ya sehingga akan ada pertempuran seru kembali lagi antara Pak Ganjar melawan Pak Prabowo. Nah, ini kembali lagi ini. Nah, ini ya, tapi bentar ini. Nah, terus gimana? Kalau Pak Prabowo sama Pak Ganjar bertarung dalam Pilpres 2024, terus Pak Anies gimana? Sudah digagas itu. Pak Anies nggak ada digagas aja, ya nggak usah dikupas ya. Kalau gitu kita ketemu lagi aja dalam ngompol-ngompol berikutnya. Salam Begawan. Ora usah digagas Pak Anies. Sampai ketemu lagi.